Oke, baik. Jadi sini kita akan mempelajari mengenai laju reaksi biologis dan beberapa reaksi-reaksi lainnya. Ya, untuk materinya bisa menggunakan materi yang ada, atau nanti akan saya uploadkan lagi satu materi lain yang bisa jadi bahan untuk latihan juga nantinya. Oke, sesuai dengan materi kita yang sebelumnya, bisa mengambil karena yang namanya proses biologis itu merupakan proses yang menggunakan oksidasi dari oksigen, sehingga berikut adalah beberapa reaksi yang terjadi pada proses biologis dalam bakteri yang berperan untuk mensintesis kandungan organik. Jadi kandungan organik itu bisa berupa makanannya, bisa seperti BOD, COD, atau terkadang dari satu proses reaksi kimia itu menggunakan istilah gula. Nah, nanti gula nanti itu akan diolah itu menjadi menggunakan bantuan oksigen dan akan diolah oleh bakteri heterotropik bakteria, karena namanya proses biologis yang untuk pengolahan organik itu rata-rata mereka akan diolah oleh bakteri heterotropik bakteria, yang mana mereka akan mendapatkan donor elektron daripada proses biologis lainnya, dan donor tadi akan digunakan untuk mendegradasi kandungan organik kembali dan akan menghasilkan gas CO2, kemudian H2O dan amonia, dan inilah biomasa yang baru, C5H7NO2. Nah, jadi biomasa yang baru ini merupakan biomasa yang dihasilkan dari proses sintesis dari si kandungan organik matter tadi. Nah, terus kira-kira energi yang didapatkan oleh bakteri tadi untuk apa? Nah, energi tadi mereka gunakan untuk melakukan kegiatan respirasi atau menggunakan untuk kegiatan sel mereka sendiri juga, atau untuk proses metabolisme tubuh si bakteri itu sendiri juga. Jadi kalau mereka menggunakan proses respirasi, berarti bakteri tadi akan membutuhkan oksigen. Dari oksigen tadi yang ada dalam air limbah itu akan dimanfaatkan oleh si biomasa, kemudian akan menghasilkan gas CO2, amonia, dan 2H2O plus energi. Nah, sehingga di sini, proses inilah yang dibutuhkan oleh si mikroba, dan ada beberapa pelepasan elektron yang kita pelajari minggu lalu, seperti ada NADH, kemudian ada ATP yang dilepaskan pada proses biologis baik secara aerobik atau anaerobik. Nah, elektron-elektron tadilah yang akan diambil oleh si bakteri kembali untuk sebagai sumber energi bagi mereka. Nah, selain itu juga ada sumber energi lain yang didapatkan dari proses sintesis si makanan. Jadi mereka dapat energi dulu dari elektron yang terlepas oleh proses biologis lainnya, oleh bakteri lainnya. Ketika mereka ambil, mereka dapat asupan makanan yang cukup, baru mereka akan mendegradasi kandungan organik BOD, COD, ataupun organik lainnya, termasuk juga kandungan inorganik seperti nutrien untuk diolah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau bakteri tadi memakan si organik tadi, berarti kandungan organik ini akan berkurang. Kemudian, kalau ini berkurang, berarti ada yang bertambah dong. Namanya juga proses makan-makan. Jadi, karena organik itu berkurang, maka jumlah sel bakteri yang dihasilkan pun juga akan meningkat. Nah, peningkatan inilah yang biasanya diistilahkan dengan nama peningkatan biomasa atau peningkatan lumpur aktif dalam pengolahan limbah biologis atau pengolahan aktif sludge. Makanya dalam proses ini, proses biologis, terutama dalam pengolahan air limbah menggunakan aktif sludge, maka kita akan mengukur berapakah jumlah lumpur aktif yang dihasilkan dan bagaimanakah karakteristik dari lumpur aktif tersebut. Karena kalau lumpur aktif tadi itu bagus, maka makanan yang masuk berupa organic matter ini maka akan secepatnya bisa diolah oleh bakteria untuk menghasilkan lumpur aktif baru lagi. Oke. Nah, ini adalah proses pertumbuhan suatu bakteri.
Jadi kalau kita tadi ibaratkan bahwasanya ketika bakteri tadi itu baru bakteri masih keadaan nol, kondisi awal atau kondisi inisial, maka jumlah makanan dalam satu bakteri dalam satu proses aerasi atau proses biologis maka masih tinggi. Oke, kebalikannya. Nah, kemudian ketika si bakteri tadi sudah mulai memakan, maka dia akan membuat double tubuhnya. Maka ini proses lak tadi. Oke. Nah, proses lak tadi, maka kegiatan mereka mensintesis, ketika mereka metabolisme tubuh mereka, maka mereka juga akan berkembang biak. Nah, perkembangan biakan ini akan terus menerus dan juga akan berkembalikan dengan jumlah makanan yang akan tersedia. Oke. Nah, sehingga di sini ketika jumlah bakteri tadi itu meningkat, jadi perubahan bakteri atau biomasa ini terhadap waktu itu berubah, jadi peningkatan, maka jumlah makanan pun juga akan berkurang terhadap waktu. Oke. Nah, sehingga di mana ada titik pertemuannya. Nah, sini ada posisi atau fase eksponensial. Jadi sini adalah fase dia jumlah bakteri itu sangat cepat sekali karena eksponen, artinya kelipatan 10, 100, itu kelipatan semua. Nah, kemudian pada fase ini ketika makanan sudah mulai habis, itu adalah puncak dari proses perkembangbiakan dari si bakteri tadi. Dan ketika makanan sudah tidak ada, maka bakteri tadi baru akan masuk ke fase death. Jadi fase tadi, puncak makanan tadi adalah fase stationary dan baru akan masuk ke fase kematian. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita akan menghitung berapakah perubahan makanan per waktu si makanan tadi berubah, dan juga berapakah kenaikan si bakteri per waktu fase lak tadi. Sehingga makanya di sini kita membutuhkan namanya K, konstanta koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini yang digunakan untuk menghitung kira-kira berapakah laju perubahan yang terjadi dalam suatu penurunan si kandungan substrat atau makanan tadi, atau kandungan biomasa yang meningkat per satuan waktunya. Ini yang kita bahas pada hari ini. Oke. Nah, sesuai dengan kemarin yang kita pelajari di bagian awal, itu mengenai reaktor dan mass balance. Di sana kinetika reaksi juga, di sana kita akan sudah mempelajari bagaimana proses reaksi yang terjadi, baik itu OD1, OD0, OD1, OD2, yang biasa, yang umum yang terjadi dalam suatu pengolahan biologis. Nah, secara singkat, untuk preview bahwasanya untuk laju reaksi ini adalah perubahan konsentrasi. Ini adalah untuk proses penentuan berapakah penurunan kadar substrat atau makanan dalam suatu pengolahan biologis. Sehingga di sini perubahan konsentrasi per waktu atau sebut juga dengan R itu sama dengan konstanta dikali dengan konstanta reaksi dikali dengan konsentrasinya, kemudian dipangkatkan dengan berapakah order reaksi. Order reaksi ini adalah menentukan berapakah kecepatan yang terjadi dalam suatu proses perubahan makanan dalam suatu proses biologis. Oke. Contoh, kalau kita ibaratkan order 0, berarti ini reaksi tersebut sama dengan konstantannya saja. Oke. Berarti dia tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam proses reaksinya, dan ini reaksinya menjadi lambat. Kenapa lambat? Karena dia konstanta reaksi dengan laju reaksinya sama, sehingga dia prosesnya itu adalah tetap. Jadi proses reaksinya terhadap perubahan konsentrasi itulah tetap di sepanjang waktu. Oke. Nah, untuk yang proses laju reaksi dengan menggunakan OD1, OD2 atau OD2, maka ada perubahan dalam proses laju reaksinya. Maka akan menjadi lebih cepat daripada proses pada OD0, adapun OD2 terhadap OD1. Oke. Nah, di sini kalau untuk penentuan
laju reaksi untuk OD1 dan OD2 itu tidak semudah ini. Kita tidak bisa langsung masukkan ini N jadi 1, langsung R sama dengan K kali T pangkat 1. Nggak bisa. Karena ini ada rumus awal saja. Nanti setelah ini kita akan integralkan kayak seperti yang saya ajarkan di materi awal mengenai kinetika reaksi. Oke. Nah, sehingga di sini untuk laju reaksi OD2 ini kalau kita OD1 dan OD2 kalau kita lihat itu kecepatan reaksinya itu berubah. Oke. Nah, semakin besar konsentrasi yang berubah, maka laju reaksinya pun juga akan semakin besar. Oke, semakin cepat istilahnya. Oke. Nah, kalau kita buat rumusnya, jadi ini adalah awal dari proses laju reaksi, dan kalau kita cut proses penurunan laju reaksi menggunakan integral dan juga ln tadi, itu akan dapat seperti ini. Dan ini ada beberapa proses laju reaksi yang terjadi dalam suatu pengolahan biologis, karena mengingat dalam satu proses biologis ini ada reaktor-reaktor yang digunakan. Kita dulu telah mempelajari dalam proses neraca massa dan reaktor, bahwasanya dalam pengolahan biologis itu ada minimal tiga reaktor yang umum digunakan. Kira-kira reaktor apa saja yang umum digunakan itu? Reaktor apa saja yang umum dilakukan, yang umum ada dalam proses biologis? Silakan, yang masih ingat? Ada, aku yang kan hendak. Mau aku. Katakan. Halo? Halo, saya bertanya loh. Kenapa ada rambut? Halo? Kira-kira reaktor apa saja yang ada dalam proses biologis? Awal ya, berpada nukleus. Halo? Oke, tolong semuanya diaktifkan videonya, saya ingin lihat semuanya. Apa gak kita nyamper orang? Kita kan ngendok. Oke, saya tunggu semua, tolong aktifkan videonya sekarang. Tenang aja, enak banget ngendok. Ada ini sekarang L. Ada mobil. Hold step. Aduh, halo. Dong ini. Iya, Pak. Ya, Pak. Gua hadir. Tolong semuanya aktifkan videonya, biar adil. Naik ikam. Oke. Kira-kira reaktor apa saja yang ada dalam proses biologis? Yang masih ingat? Sini jalan. Yang lain aktifkan videonya. Enggak, saya kalau nggak lihat videonya saya nggak akan absensi nanti ya. Yang kelima yang penting kelas, bro. Kata Arik sih begitu. Silakan siapa yang bisa jawab kira-kira reaktor apa saja yang ada? Reaktor. Ada ingat reaktornya apa saja yang ada? Juga ada keluar kemarin kan di ujian UTS kemarin. Iya, Pak. Reaktor apa saja yang ada kemarin? Ada ingat? Ada ingat nggak kemarin? Materi udah lupa semua, nggak diulang-ulang lagi. Sudah nggak ujian, berarti nggak usah lagi dipelajarin materinya. Bed, continuous stirrer bed reaktor, plug flow reaktor. Jadi, oke, jadi ada tiga ya. Jadi ada tiga reaktor. Yang pertama itu adalah reaktor batch, reaktor plug flow, dan juga faktor complete mix reaktor. Complete mix aktivitas reaktor.
Kira-kira bedanya apa ketiga-tiganya? Kalau yang batch itu tuh satu-satu, Pak. Jadi sesuai namanya per batch. Dan kalau continuous itu, kalau batch itu kalau udah habis, udah ganti lagi batch baru. Ya, Kalau terus? continuous itu kalau operasinya continue. Kalau yang plug flow, kalau operasinya continue juga sih. Bedanya Bedanya di apa? Kira-kira beda antara plug flow reaktor dengan complete mix reaktor bedanya apa? kalau dari catatan saya, bedanya kalau yang plug flow itu tuh muternya nggak semuanya. Jadi nggak semuanya dapet Enggak semuanya? Yang lain? dupnya. Yang lain kira-kira apa? Mas Dwika? Gimana Mas? Bedanya apa? Kayak punya embel mandi kayaknya ya. Berbangun semua nih ya. Oke, kira-kira apa? Jadi kalau bedanya adalah reaktor batch tadi sesuai dengan kata teman tadi si Anissa Hanami tadi. Bahwasanya reaktor batch itu adalah proses ibarat seperti proses masak nasi, ketika semua bahan masuk baru akan dijalankan, proses selesai dikeluarkan semuanya. Nanti baru masuk lagi. Sedangkan untuk proses reaktor continuous itu ketika dia proses reaksinya berjalan, nanti kan ada input dan output pada saat bersamaan. Cuma hanya saja bedanya antara yang plug flow dengan complete mix reaktor itu bedanya di dimensinya saja. Kalau untuk reaktor yang plug flow itu dimensinya dia seperti parit panjang, jadi dia kayak persegi panjang dia, pakai parit. Tapi kalau dia complete mix reaktor itu rata-rata reaktornya seperti reaktor persegi 4. Dia lebih ke kubus atau persegi 4. Jadi memiliki dimensinya berbeda. Sana bedanya. Oke. Nah, dalam proses reaksinya, untuk reaksi OD0 tersebut, itu seperti ini. Jadi, memiliki proses perubahan, jadi perubahan konsentrasi dalam waktu ini, dia akan berubah dengan cara konsentrasi awal dikurangi dengan konstanta reaksi dikali dengan waktu. Maksud K di sini adalah, artinya adalah K itu rata-rata unitnya itu adalah bisa hari, bisa menit. Artinya adalah contoh misalkan dia pengurangannya ada 0,1 per hari konstanta reaksinya. Artinya adalah si konstanta ini akan mengurangi jumlah si konsentrasi awalnya ini adalah 0,1% atau 10% per harinya. Berarti 0,1 ya, berarti 0,1 itu kita anggap seperti 10%, 0,1. Jadi perharinya adalah dia akan mengurangi 10%. Hari kedua akan naik 20%, hari ketiga 30%, hari keempat 40%. Nah, begitu seterusnya sampai nilainya itu adalah paling minimal dari nilai tersebut. Nah, jadi T-nya ini akan mempengaruhi berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk proses penurunan konsentrasi si suatu bahan itu hingga kondisinya paling minimal atau paling optimum. Oke. Nah, sehingga di sini reaksi tadi, maka konsentrasi awal tadi akan dia menurun per waktunya. Nah, disinilah makanya prosesnya itu semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka dia akan semakin terjun payung konsentrasi, penurunan si konsentrasinya. Nah, di sini kita bisa menentukan berapakah kalau tidak ada nilai K-nya, kita bisa menentukannya itu dari proses samaan linearnya Y sama dengan AX sama B. Jadi seperti kayak soal sebelumnya di UTS kemarin, maksudnya
sama linear, sehingga ada rumus Y sama dengan AX tambah B di sini. Oke. Nah, yang menjadi nilai K-nya itu adalah nilai A yang ini. Ini yang menjadi A. Atau bisa juga menggunakan tan. Sini menggunakan tan X per Y. Jadi tan X per Y ini berarti adalah sama dengan T2 dikurangi T1 dibagi dengan Y. Ini T1. Sebaliknya. Ini T2. Ini adalah Y1, yang ini adalah Y2. Berarti sini kebalik, kebalik. Ini berarti nanti ada T1 dikurangi T2 dan Y1 dikurangi Y2. Ditankan nanti dapatkan nilai K-nya. Oke. Nah, atau menggunakan kalau sudah ada proses penurunan tadi, kita uploadkan ke grafik, kita cari nilai linearnya Y sama dengan AX sama B. Kenapa ini linear? Karena dia rumusnya adalah linear. C sama C0 dikurangi K kali T. Sedangkan untuk proses laju reaksi untuk orde 1 itu adalah dia tidak linear seperti yang biasa. Karena menggunakan proses eksponensial nantinya. Oke. Nah, proses untuk bedanya adalah untuk laju reaksi orde 1 ini, maka dia reaksinya itu adalah ada proses eksponensial, penurunannya secara eksponensial. Artinya adalah laju reaksi ini dia akan terjadi penurunan yang cukup signifikan dan akan konstan tetap di akhirnya. Sehingga di sini bisa reaksinya adalah seperti menurun ke bawah seperti ini. Jadi rata-rata penurunannya adalah seperti ini. Jadi akan ada, dia tidak fix konstan ke bawah terus, tapi klaim bawahnya itu akan dia terjadi penurunan seperti landai nantinya. Ini adalah proses eksponensial, atau rumusnya itu adalah bisa kita ubah dengan ln. Sini adalah ln CT-nya itu adalah sama dengan ln C, konsentrasi awal dikurang dengan K kali T. Oke. Nampak bedanya ya antara konsentrasi orde 1 dan orde 0 itu adalah kalau orde 0 hanya seperti ini. Tapi kalau orde 1 dia pakai ln. Artinya adalah dia akan lebih cepat penurunannya. Karena dia akan dieksponensialkan, akan lebih dipercepat reaksinya. Oh, ini tambah ya. Oke. Nah, kemudian untuk proses perubahan ini nanti silakan nanti lihat sendiri di pertemuan awal. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan kalau kita tidak memiliki konstanta awalnya tidak ada. Nah, kita bisa menentukannya seperti tadi, bisa menggunakan dari rumus nilai regresi linearnya. Nah, regresi linear ini untuk ya orde 1 itu tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kurva linear. Itu bisa menggunakan dengan mencari regresi eksponensial. Nanti juga sama, jadi sama dengan nilainya AX sama B juga nanti. Nah, nanti akan didapatkan nilai ini dan nilai A ini adalah digunakan sebagai konstantanya tadi. Karena nilai diibaratkan T itu sebagai X dan K itu adalah yang A-nya. Sama seperti tadi. Oke. Oke, kemudian untuk yang terakhir itu adalah orde 2. Saya hanya menjelaskan sampai orde 2 karena rata-rata dalam proses biologis itu yang paling umum itu ada orde 1 dan orde 0. Jarang orde 2 yang terjadi.
Nah, ini adalah orde 2. Sehingga kalau orde 2 itu rumusnya menjadi 1 per konsentrasi C pada waktu tertentu sama dengan 1 per C0 tambah dengan K kali T. Artinya adalah konsentrasi awal itu dibagi 1 per konstantanya itu dibagi kali dengan waktu dibagi dengan konsentrasi awal. Artinya adalah si laju reaksi untuk orde 2 ini akan menjadi semakin lebih cepat. Tapi semakin cepat itu bukan berarti dia akan semakin bagus proses reaksinya. Bisa jadi nilai yang terpenting itu nilai si regresi linearnya R-nya tadi. Kenapa? Sini kita ada R. Jadi R ini menentukan kira-kira berapakah tingkat kesigifikanan dari proses persamaan tadinya. Berapa R-nya? Nah, rata-rata R yang terbaik itu adalah R-nya besar dari 0,9. Itu adalah tingkat keakuratan dari model si proses orde 1 dan orde 2 ini bagus. Oke, sebagai contoh. Sini kita akan menentukan kira-kira dari proses data berikut, suatu proses penurunan suatu substrat, pada waktu ada sebagai berikut. Kira-kira manakah orde reaksi yang paling baik dan konstanta reaksi yang paling baik untuk proses penurunan si makanan atau substrat ini. Oke, jadi pada saat dia konsentrasinya 0 awal, itu konsentrasi awalnya itu adalah 100/100. Waktu 1 jadi 86, 3, 77, 5 sekian, dan sampai waktu ke 20 hari itu adalah 16. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi nilai K dan juga nilai regresi linearnya untuk perbedaan untuk konstanta reaksi orde 0, orde 1, dan orde 2. Dan dicek kira-kira mana yang paling bagus reaksinya. Nah, yang tadi bahwasanya ciri-ciri satu reaksi linear yang bagus itu adalah kalau regresi linearnya R-nya itu adalah di atas 0,9. Oke. Jadi ini kalau kita cek, kita plotkan ini untuk orde 0. Tadi orde 0 tadi rumusnya adalah C0 dikurangi dengan K kali dengan T. Oke. Nah, ini yang jadi ini kita perkan dulu. Oke. Karena orde 0 berarti K-nya itu adalah dianggap 0. Oke. Jadi ini langsung C itu sama dengan C0. Oke. Jadi ini nilainya itu adalah langsung diperkan saja nilainya. Nah, kalau diperkan hasilnya seperti berikut. Oke. Nah, ini adalah plot tadi. 0, kemudian 5-nya ada di 57, kemudian semua di hari ke-20 adalah sekitar 16. Dan didapatkan nilainya adalah regresi 0,92, 0,93. Nah, K-nya berapa? K-nya tadi adalah, kita ingat namanya tadi, rumus K tadi ada, untuk dari rumus K adalah Y sama dengan AX tambah B. Sehingga yang tadi nilai K-nya itu diambil dari yang pertama, yang ini. Yang sini K-nya adalah minus kali dengan minus 4,1934. Atau sekitar ya 4,934 lah. Sebenarnya nilai minus dari suatu proses ini, nilai minus ini artinya adalah si modelnya tersebut terjadi penurunan ke bawah sini. Itu tidak menurun. Jadi kalau dia positif ke atas, tidak berarti positif itu adalah ke atas proses regresinya. Oke. Sehingga di sini tolong dicatat, berarti nilai
K-nya adalah nilai K-nya 4,934 dan regresinya adalah 0,93. Tolong catat ya. Oke, kemudian kita cek di orde 2. Orde 1, maaf. Nah, orde 1, tadi rumus orde 1 tadi adalah ln C pada waktu tertentu sama dengan ln C0 dikurang dengan K kali T. Oke. Nah, sehingga di sini nilai C observe tadi itu kita ln-kan dulu. Artinya adalah nilai C yang ini tadi, nilai hasil nilai kesamaan tadi yang ini, itu kita ln-kan terlebih dahulu. Jadi nilai ini semua di-ln-kan semuanya. Ini di-ln-kan berapa, ln-nya berapa hasilnya. Oke. Nah, di-ln-kan, baru habis itu diplotkan hasilnya ke dalam grafik, sehingga dapatnya sebagai grafik yang ini. Oke. Nah, kemudian kita tentukan kira-kira berapakah nilai K-nya. Sama kita tadi, nilai K-nya itu nilai K didapatkan dari Y sama dengan AX tambah B. Berarti nilai K-nya adalah yang 0,096. Yang ini. Dan regresinya adalah 0,98. Cukup tinggi berarti. Nah, kita belum tahu kira-kira kalau orde 1 itu jadi lebih cepat dan orde 2 itu berapa? Nah, untuk orde 2, maka kita cek kembali. Nah, untuk orde 2 itu adalah tadi sama orde 2 tadi rumusnya adalah 1/C konsentrasi C yang ini 1/C kali T sama dengan 1/C0 ditambah dengan K kali dengan T. Oke. Nah, sehingga di sini nilai C-nya ini, nilai C pada yang kita observasi ini, yang kita ingin lihat tadi, perubahan konstantanya adalah dibagi. Jadi 1 dibagi dengan konsentrasi C-nya. Berarti ini N. Ini kita bagi. Oke. Jadi tadi 100 dibagi 1/100, kemudian 1/sekian. Oke. Nah, kemudian diplotkan. Nah, sehingga didapatkan bahwasanya untuk konstanta ini, untuk yang orde 2 ini, ternyata perubahannya itu sangat cepat. Itu adalah dengan konstantanya itu adalah 0,0027. Jadi kita ibaratkan ini perharinya itu cukup kecil sekali. Dengan regresi linearnya adalah 0,95. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat dari ketiga model tadi, model penurunan kadar substrat atau makanan dalam proses biologis, kira-kira manakah yang terbaik? Oke, ada catat tadi? Oke, kira-kira yang mana yang terbaik dari ketiga tadi? Silakan, kira-kira siapa yang bisa memberikan informasi atau memberikan sedikit analisis? Kira-kira mana yang terbaik dari ketiga tadi? Saya catat ya. Kira-kira mana yang terbaik? Orde 1, Pak. Orde berapa? Oke, orde 1 ya, benar. Jadi yang terbaik itu adalah orde 1. Kenapa orde 1? Karena R-nya besar, Pak. Karena R-nya adalah paling besar, 0,98. Sehingga bahwasanya tidak menjamin bahwasanya orde semakin tinggi orde itu akan semakin bagus. Sehingga di sini orde 1 lah yang memiliki nilai regresi yang cukup bagus sekali. Tapi kalau untuk orde 2 itu regresinya hanya 0,95. Ini salah. Oke.
Nah, sekarang saya akan sedikit informasikan mengenai saya akan aja langsung kita akan masuk ke bagaimanakah laju reaksi penurunan satu reaksi makanan dalam satu reaktor continuous. Nah, tadi reaktor continuous tadi ada dua, ada yang dia plug flow, ada yang complete mix reaktor. Nah, tadi saya sebutkan bahwasanya untuk yang reaktor plug flow itu seperti reaktor parit segi panjang. Pernah lihat parit ya? Kalau nggak pernah kebangetan. Oke. Nah, jadi paritnya itu adalah seperti parit panjang, parit aja. Nah, sehingga di sini kita akan cek kira-kira untuk reaksi tadi itu adalah per volume, per waktu dan juga per bagian dari reaktor ini. Jadi per panjang reaktor ini kira-kira berapakah penurunannya? Oke. Nah, kemudian sehingga di sini pada proses reaktor plug flow ini itu adalah kira-kira berapakah perubahan suatu reaksi makanan tadi per part, per bagian dari reaktor tadi. Di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa sampai di ujungnya. Oke. Nah, itu semua akan memiliki persamaan yang berbeda-beda sesuai dengan dimensi dari reaktor tadi. Jadi panjang sekian, perkirakan sekian. Nah, itu semua rumusnya adalah sebagai berikut. Yang ini, dua sini. Nah, sehingga rumusnya adalah untuk konsentrasi di dimensi tertentu itu kalau dia reaktor menggunakan orde 0 itu artinya dia tidak terjadi perubahan. Karena konstantanya adalah 0, tidak ada perubahan. Itu sama semua di sepanjang area tadi, sepanjang ini ada sama semua. Nah, tapi kalau dia menggunakan orde 1, apa yang terjadi? Menggunakan orde 1, maka ini akan terjadi perubahan per masing-masing panjang area reaktor tadi. Dengan konsentrasi akhir, efluennya adalah ini, C0 sama dengan minus K dikali dengan T kali H. TH itu adalah HRT. Jadi, konsentrasi awal ini dikurangi dengan konstanta dikali dengan waktu tinggalnya HRT. Ini adalah semakin, jadi kita akan bisa menghitung di hari pertama berapakah konsentrasi yang terjadi, hari kedua berapa, dan hari ketiga berapa. Contoh misalkan HRT adalah hari kelima, 5 hari. Artinya hari kelima itu bagus sekali ya, penurunannya konsentrasi efluen yang terakhir itu kandungan makanan sedikit. Nah, kalau kita ingin lihat kira-kira berapakah di hari awal, masuk saja K1 di T1 adalah berapa, T2 berapa, sampai hari kelima berapa. Sedangkan untuk yang orde 2 itu rumusnya kurang lebih sama karena tidak jadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi untuk yang konsentrasi di setiap dimensi tadi itu menggunakan tadi kali dengan D kali dengan per volume. Nah, yang D ini adalah
Jadi ini adalah panjang reaktornya. Jadi reaktor dengan mungkin reaktor di posisi panjang, contoh mungkin total reaktornya sekitar 20 meter. Jadi reaktor panjang reaktor 5 meter pertama berapa, 10 meter kedua berapa, 15 meter, atau 5 meter ketiga berapa, dan 20 meter berapa. Ini bisa menggunakan yang ini, konsentrasi di masing-masing panjang tadi, atau menggunakan yang konsentrasi di effluent akhirnya. Nah, kalau kita lihat di sini, antara reaksi OD1 dan OD2 kurang lebih sama, tidak terlalu signifikan perubahannya. Oh ini salah, maaf. Kalau OD2 itu dia dikali, OD1 itu dikurangin. Karena ini perubahannya seperti itu. Sehingga di sini kita tinggal pakai aja kalau OD2 C0 kali dengan eksponensial minus K kali waktu tinggal. Atau bisa juga seperti ini di ln. Ln karena kan ada ini ada eksponensial, untuk OD2 kita bisa di ln kan ini. Ini ada eksponensial, jadi ln-nya adalah ln C kali E dengan ln C0 dikurang dengan K kali T. Oh iya. Begitu kan, Bang? Perhatikan dong, Bang. Nah, ini ada untuk yang reaktor, jenis reaktor, dia reaktor plug flow ya. Jadi berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau reaktornya itu adalah reaktor complete mix. Nah, kalau untuk reaktor complete mix itu berbeda dengan yang ini. Untuk complete mix itu artinya adalah seluruh konsentrasi makanan yang ada itu adalah dia sama di setiap titik ini. Jadi dimanapun sudut dari si reaktor tadi, konsentrasi makanan ini akan homogen. Oke. Dimanapun kita ngambil itu akan sama konsentrasinya. Nah, sehingga di sini berapakah nilai konsentrasi yang ada di dalam pas keluar dan yang ada di dalamnya gitu loh. Oke. Nah, untuk konsentrasi yang ada di dalamnya kita bisa tentukan sama kayak tadi. Kalau untuk yang reaksi OD0 itu sama semua. Jadi tidak terjadi perubahan. Nah, untuk yang OD1 itu adalah sama dengan konsentrasi awal dikurang dengan K kali dengan waktu tinggalnya, HFT-nya. Ini suaranya, Bang. Suaranya. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini konsentrasi effluentnya juga sama. Oke. Jadi konsentrasi effluentnya adalah kurang lebih itu sama dengan konsentrasi di dalamnya. Oke. Nah, untuk yang eksponensial, untuk yang OD2 pun juga sama. Rumusnya sama. Artinya adalah untuk yang laju reaksi, untuk proses reaksi continuous dalam tangki complete mix reaktor itu rata-rata tidak dipengaruhi oleh dimensi atau tidak dipengaruhi oleh panjang dari si reaktor, tapi adalah lebih kepada proses pengadukan atau kehomogenannya si bahan tadi dalam suatu reaktor. Oke, artinya adalah complete mix ini diharapkan semua konsentrasi atau makanan tadi akan tersebar di seluruh sudut reaktor tadi, sehingga dia akan lebih homogen dan konsentrasinya pun juga akan sama. Dan kita akan tentukan kira-kira berapakah konsentrasi effluentnya saja yang akan kita dapatkan. Ini langsung pakai yang ini. Atau yang OD1. Nah, sekarang kita akan cek kira-kira contoh soal. Kira-kira kayaknya si Rema mulai pusing ya. Oke, sekarang kita contoh soal. Ini ada satu reaktor plug flow. Plug flow itu volumenya ada 3000 meter kubik. Kemudian ada flow-nya, debitnya ada sekitar 600 meter kubik per hari ya, D itu per hari. Kemudian konsentrasi substrat atau makanan, contoh anggaplah seperti BOD lah kita anggap. BOD itu adalah 200 gram per meter kubik. Oke. Nah, kemudian
apanya, kemudian konstanta reaksinya adalah K-nya adalah 0,4. Kalau kita beratkan per hari itu sekitar 40% perubahannya. Nah, sekarang yang ditentukan adalah kira-kira berapakah HRT-nya dan berapakah laju penurunan makanan di panjang reaktornya. Oke, saya kembali dulu sedikit tadi. Tolong catat, berarti yang reaktor plug flow. Oke. Nah, kira-kira hati. Ada sakit ya. Aduh, sakit ya. Oke. Nah, ini diibaratkan reaktornya adalah reaktor steady state. Sakit. Artinya adalah konsentrasinya itu adalah tetap. Nah, di sini tolong tentukan HRT-nya berapa? HRT rumusnya apa? Volume dibagi flow, Pak. Oke, volume bagi flow berapa hasilnya? 5 hari, Pak. Oke, 5 hari. Artinya adalah 3.000 bagi dengan 500 sama 5 hari ya? Ya. 5 hari. Oke. Kemudian, sekarang kita akan tentukan kira-kira berapakah konsentrasi si reaktor, konsentrasi efluen setelah 5 hari. Oke. Ya, Pak. Nah, sekarang kita lihat, kita cek kalau menggunakan rumus orde 1 berapa dan rumus orde 2 berapa. Coba, ini rumusnya tadi, plug flow, saya akan catat. Orde 1 ini, CF-nya adalah C0 dikurang dengan K dengan T kali H. Oke. Kemudian, kalau untuk yang C0, orde 2 adalah C0 sama dengan eksponensial K kali T kali H. Kali TH. Nah, ini kita akan lihat kira-kira berapakah perubahannya per hari sampai berapakah optimum removalnya. Jadi kalau ini kita nggak tahu hari keberapa dia akan. Jadi hari pertama berapa, tebak dulu, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, dia sampai ke hari kelima. Oke, nanti kita cek hari kelima itu berapa konsentrasi akhirnya. Oke, ini sudah ada. Jadi itu kalau kita ibaratkan, jadi T1 itu menggunakan rumus yang tadi, itu adalah dari 134, kemudian hari kedua itu adalah 90, hari ketiga, dan hari ketujuh adalah 27. Oke. Nah, ini sakit saya. Sakit mati. Jangan. Nah, stop. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam satu orde reaksinya adalah, ini orde 1, itu kurang lebih seperti ini. Mati jatuh. Oke. Aduh, sakit bang. Sakit Fatih. Oh, udah sakit. Fatih nggak dengar tapi ya. Kenapa? Gimana? Nanti sana aja, jangan ganggu abisnya. Ganggu. Boleh. Boleh. Oke. Jadi ini hasilnya. Kalau diplotkan sebagai berikut, tinggal dicari berapakah, berarti sudah ada semua. Jadi inilah proses perubahannya untuk yang dalam satu reaktor. Jadi efluen terakhirnya sekitar 27 mg per liter hasilnya. Jadi kalau kita ingin lihat tadi, kalau ingin lihat langsung, jadi rumus tadi langsung aja hanya HRT, TH-nya itu adalah yang hari kelima.
Ini hanya untuk melihat perubahannya bagaimana per harinya dan juga per panjang dari reaktor tadi. Oke, sedikit lagi, kira-kira masih oke? Masih aman? Masih aman nggak? Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Masih enteng lah hitung-hitungannya ya. Nah, kalau tadi adalah perubahan makanan. Jadi kalau kita ibaratkan maka dalam proses satu bakteri, makanan kayak sekarang lah kayak proses kondisi corona ini orangnya kita tetap tapi makanannya berkurang. Artinya adalah makanannya itu akan berkurang seiring dengan jumlah penduduknya. Nah, yang begini juga bakteri ini akan makanan itu berkurang, penurunan makanan akan seiring dengan kenaikan bakteri yang akan terjadi. Nah, sehingga di sini kita menentukan kira-kira berapakah konsentrasi bakteri yang ada itu atau biomasa atau lembur aktif, dan berapakah pikiran makanan juga dari beberapa reaktor. Oke. Nah, ini contoh kemarin ya reaktor tadi. Ini adalah satu reaktor aktif dasar konvensional yang mana kalau kita buat neraca masanya adalah akumulasi sama dengan input sama dengan output tambah dengan regenerasi atau pertumbuhan bakteri dikurangi dengan, ini misalnya tambah lagi dikurangi dengan utilisasi. Tapi utilisasi ini itu masuk ke dalam regenerasi nanti. Ada rumusnya juga. Nah, sehingga di sini kita tentukan kira-kira nilai regenerasi ini yang akan kita kembangkan kembali. Nah, berapakah laju reaksinya tadi? Berapakah regenerasi suatu bakteri dalam suatu proses reaktor biologis tadi? Yang lain tadi inflow-nya ada yang ini ya, inflow-nya Q0 yang ini. Kemudian outflow-nya, jadi kalau kita buat neraca massa ini dipotkan seperti ini, dipetakan. Oke, dipetakan. Berarti kelihatan yang keluar itu adalah yang ini, yang masuk adalah yang ini, yang keluar adalah yang ini, dan yang ini keluar. Oke, berarti masuk dari sudah debit dengan eksplorasi awal, dan yang keluar adalah yang ini dikali dengan si konsentrasinya. Berarti kita ambil XE-nya. Kemudian yang ini adalah si QW dikali dengan XW-nya. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Itu adalah neraca massa untuk proses biologis. Jadi kalau neraca massa, kalau untuk mempermudahnya, plot in dulu semuanya, lihat kira-kira mana yang masuk, mana yang keluar. Ini ada yang kemarin, tinggal nanti dilihat sendiri nanti. Ini ada hanya berupa keterangan dari masing-masing tadi. Nah, biasanya dalam proses biologis ini, reaktor biologis ini, rata-rata kita menganggap suatu reaksi ini adalah dalam kondisi steady state. Artinya adalah konsentrasinya itu akan tetap sama walaupun terjadi perubahan dalam tekanan, temperatur, dan juga konsentrasi yang masuk. Oke. Nah, sehingga tadi enzim tadi ini akan menjadi 0, dx per dt-nya akan menjadi 0. Nah, ini adalah beberapa istilah-istilah yang digunakan dalam proses reaksi biologis. Nah, ini semua adalah yang digunakan untuk proses kinetika reaksi dalam reaktor biologis, yang mana untuk regenerasi pertumbuhan bakteri tadi itu adalah regenerasi sama dengan konstanta spesifik bakteri dikali dengan jumlah mikrobanya. Yang ini adalah konstanta spesifik bakterinya dikali dengan kandungan mikrobanya berapa. Oke. Atau kalau kita kembangkan kembali, itu laju regenerasi tadi adalah, jadi pertumbuhan bakteri tadi jadi seperti ini. Apa itu Ks? Adalah konstanta pada saat setengah reaksi, half velocity konstanta ditambah dengan S. S ini adalah substratnya. Oke. Dan ini adalah reaksi untuk laju reaksi untuk pada saat dia
bertumbuh. Inilah rumusnya yang ini. Oke. Nah, kemudian untuk mu m ini adalah spesifik maksimum spesifik bakteri. Istilahnya adalah kan juga sama seperti konstanta, berapa konstanta proses perubahan laju perubahan bakteri pada saat maksimum. Itu konstanta, berarti nilainya adalah waktu unitnya. Yang kedua adalah untuk yang utilisasi atau makanan tadi. Jadi kira-kira apakah proses perubahan makanan yang terjadi? Itu untuk makanan yang terjadi itu bisa ada beberapa rumus. Artinya adalah dan proses perubahan makanan tadi menggunakan rumus yang ini, atau bisa menggunakan makanan yang dihilangkan, beban pengolahan dibagi dengan satuan volume. Ini bebannya, beban dihilangkan itu adalah debit dikali dengan konsentrasi awal dengan konsentrasi akhir dibagi dengan volume. Sedangkan untuk yang kalau kita buat komplitnya, kalau kita gabung keduanya ini, antara regenerasi ini dengan ini adalah kurang lebih, jadi regenerasinya itu adalah UM kali dengan X kali S dibagi dengan Y kali dengan konsentrasi dikali dengan konstanta velocity-nya tambah dengan si makanannya. Nah, nilai Y ini adalah nilai koefisien produksinya atau yield-nya, koefisien yield-nya, koefisien produksinya. Yang ini. Nah, ini nggak perlu dihafal, kita akan langsung masuk ke rumus saja biar lebih sedikit nggak terlalu pusing. Nah, yang namanya proses bakteri, itu pasti ada yang mati. Oke, jadi kalau kita ingin melihat berapakah proses pertumbuhan bakteri yang secara bersihnya atau secara netonya, artinya adalah laju pertumbuhan bakteri tadi dikurangi dengan si jumlah bakteri yang mati. Udah pasti ya, pasti ketika bakteri tumbuh pasti ada yang mati. Jadi untuk bisa mendapatkan keseimbangan yang tadi, si pertumbuhan bakteri tadi, jadi laju reaksi untuk net grow-nya adalah konstanta yield tadi dikali dengan jumlah makanan yang dikonsumsi dikurangi dengan jumlah bakteri yang mati dikali dengan konstanta kematiannya. KD adalah konstanta kematian. Yang X adalah jumlah biomasanya. Nah, sehingga di sini kalau kita masukkan rumus yang menggabung rumus yang tadi, itu neto biomasa, neto perubahan biomasa tadi ada yang ini. Oke. Atau juga seperti ini. Ini juga sama, bisa menggunakan. Nah, yang perlu taman adalah, nah dari rumus yang tadi itu kita masukkan ke neraca masanya. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan neraca massa. Berarti oke, yang ini. Berarti ini kita masukkan neraca massanya. Rumus yang tadi kita masukkan. Yang ini menjadi 0. Jadi kan akumulasi tadi ini kita anggap 0 karena dia dalam proses konstanta steady state. Jadi konsentrasinya ada 0. Jadi ini kita ubah semuanya. Yang ini kita pindahkan ke sebelah. Kita pindahkan ke kiri. Sisanya adalah ke sebelah kanan. Nah, nilai regenerasinya kita ubah dengan yang tadi. Y sama dengan RSU dikurangi dengan KD dikali dengan ini. Oke. Nah, ini yang kita ubah tadi, Y-nya ubah seperti ini. Nah, dari rumus ini kita bisa menentukan berapakah biomasa, konsentrasi biomasa akhirnya. Konsentrasi biomasa atau bakteri di dalam satu reaktor biologis. Jadi yang ini, X ini adalah
X ini adalah jumlah konsentrasi biomasa dalam satu reaktor biologis. Bisa menggunakan ini. Nggak ada anak kecil. Ada. Cek cek. Cek cek. Aku mau nunggu di HP Ya. aja. Bentar ya. Di HP aja. Bentar di tangan. Oke, di sini yang Ini mana? apa lupa. Nah, yang ini apanya untuk I-nya sama tadi, yang ini adalah yang theta ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam suatu pengolahan biologis itu ada namanya HRT, ada namanya SRT atau theta. Jadi SRT ini adalah istilah juga theta sama. Apa itu SRT? SRT itu adalah sludge retention time. Artinya adalah berapakah lama si lumpur di dalam suatu reaktor. Oke, dan juga bisa menghitung berapakah konsentrasi bakteri, konsentrasi makanan di akhirnya juga sama. Bisa menggunakan rumus ini juga. Jadi ini rumusnya untuk menghitung berapakah konsentrasi makanan di akhir itu adalah sebagai berikut. Nilai S ini sama dengan konstanta yang tadi, KS-nya sama dengan 1 kali dengan KD dikali dengan theta dibagi dengan theta kali yang yield koefisien yield kali yang K dikali dengan KD kali 1. Nah, ini bisa ditentukan berapa nilai konsentrasi efluen substrat atau makanan di efluen, berarti konsentrasi BOD atau COD di akhirnya berapa. Namanya ini adalah untuk yang nilai masing-masing tadi, konstanta tadi, itu bisa melihat nilai KS itu sama dengan yang ini. Bisa semua, nanti silakan dipilih dalam range ini. Oke, jadi ini sudah semua, tinggal dipakai aja. Oke, itu dan adalah contoh soal 1. Oh, ini satu lagi. Nah, ini adalah menghitung berapakah jumlah lumpur. Nah, jumlah lumpur itu kita akan menghitung berapakah nilai PX atau jumlah neto produksi lumpurnya. Nah, neto produksi lumpur itu didapatkan dari koefisien produksinya, yield-nya itu Y-ops-nya dikali dengan beban pengolahan dikali dengan 1000/1000. Nah, jadi sehingga di sini nilai ini adalah nilai PX-nya tinggal dikali ini semua. Ini adalah untuk mencari berapa lumpur yang ada per harinya, berapa produksi lumpurnya. Jadi sini bisa juga berapa produksi kenaikan biomasanya tadi. Kalau yang tadi yang ini adalah, kalau yang S ini adalah jumlah konsentrasi makanan atau BOD atau COD di akhir. Yang ini adalah berapa konsentrasi biomasa di dalam reaktor aerasi tadi. Oke. Nah, yang ini reaktor biologis, ini adalah jumlah lumpurnya. Nah, biasanya dalam satu lumpur ini itu adalah nilai VSS per TSS itu 0,8 per 0,9. Artinya adalah kandungan TSS itu ada sekitar kandungan VSS itu ada sekitar 0,8 hingga 0,9 dari nilai TSS. Oke, ini ada contoh soal. Nah, ini ada reaktor complete mix dengan debitnya 12.000 meter kubik per hari. Kemudian BD inputnya adalah 100 dan BD outputnya adalah 30. Nilai KS-nya ada sebagai berikut. Jadi konstanta tadi ini KS sekian, spesifik grow-nya ada sekian, kematiannya sekian, dan produksi yield-nya, koefisien produksinya adalah koefisien produksi lumpurnya adalah 0,5. Nah, sekarang hitunglah berapakah nilai SRT, HRT,
kemudian berapakah konsentrasi biomasa dalam reaktor, volume reaktor sama jumlah produksi sludge-nya. Oke, sekarang tolong saya kembalikan, tolong coba bisa nggak dibuat. Saya undang di awal, tolong catat rumusnya atau di capture. Sudah? Ini SRT atau theta sama ya. Jadi nilai SRT ini sama dengan theta ini sama. Jadi ada beberapa buku yang menggunakan SRT, ada beberapa buku yang menggunakan theta. Itu adalah SRT itu adalah berapakah lamanya lumpur di dalam suatu reaktor. Oke, kenapa harus kita hitung? Kalau terlalu lama maka lumpur tadi, karena memang lumpur itu adalah bakteri, semakin lama akan semakin mati, semakin tua. Nah, tidak bagus. Maka kita harus bisa ubah, kita recycle lumpurnya menggunakan lumpur yang baru. Nah, rata-rata lumpur itu adalah residuologis antara 5 hingga 15 hari. Oke. Kemudian tadi sama. Ini adalah konsentrasi makanan di akhir. Catat? Sudah catat? Oke. Kemudian ini adalah untuk menghitung berapakah produksi lumpurnya. Catat? Oke, kita kerjakan. Oke, pertama SRT. Jadi kira-kira berapakah nilai SRT-nya? Oke. Nah, di sini SRT ini kita akan hitung berapakah waktu tinggal suatu lumpur dalam satu reaktor. Oke. Gimana ya, tidak terlalu gimana, Bu? Ada bisa bantu? Silakan. Tolong bantu dicari semuanya. Saya ingin ada yang ingin saya pindahkan dikit. Pak, tadi saya belum sempat nyatet yang rumus konsentrasi biomasa. Gimana? Belum sempat nyatet yang rumus konsentrasi biomasa sama dengan KS. Sebentar, saya kembalikan. Di foto aja kok enggak? Lebih cepat. Udah? Oke, udah? Oke. Tolong yang rumus yang ini dicatat, rumusnya dicatat. Rumus yang ini dicatat. Jadi kan kita buka, jadi dengan video. Jadi ini Google Classroom, Bu. Jadi Google Classroom hanya digunakan sebagai media download video, download linknya pretest dan upload laporan. Ya? Jadi ini tidak menggunakan sistem. Oke. Ini adalah untuk menghitung berapa jumlah lumpur yang dihasilkan. Catat. Untuk menghitung kuota tadi kan Bu, kuota kan mahasiswa juga kan. Bang, bentar ya Bang, yang dulu. Apa? Apa yang rusak? Garunya itu. Pelangnya. Iya. Iya, pokok tolongnya, tapi aku mau main tapi kalau pakai baju nggak berani kok om masih nggak pakai baju aku berani. Ya, bentar ya, saya bisa saya. Tadi selesai nggak? Aku nggak copot. Ya, sebentar. Oke, jadi kondisinya kayak itu kalau PFA, banyak gangguan. Oke, dah. Sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Oke, yang pertama kita cari nilai SRT-nya. Oke, nilai SRT itu silakan bisa didapatkan dari sebentar ini.
Tapi saya belum mesti size-nya berapa. Kalau rencananya nanti kan sudah diinin, kita kompres lagi gitu biar nggak terlalu nggak terlalu besar. Iya. Nah, ya, kita lanjut. Udah? Oke, berapa nilai SRT kira-kira? Mungkin lebih aman gitu ya Bu ya. Nah terus ya dikompres, terus kemudian video itu bukan hanya sekedar apa namanya. Bisa bantu berapa nilai HRT-nya? Buruan. Oke, tadi ada makanan ya. Substrat sama dengan KS dikali dengan 1 ditambah dengan KD dikali dengan theta atau SRT ya, dibagi dengan theta dikali dengan Y dikali dengan K sama dengan nilai KD dikurang dengan 1. Oke. Nah ini yang S ini adalah jumlah makanan di effluentnya. Sehingga kita bisa menggunakan 30. Tapi dari buku beberapa ada yang mengatakan jumlah S itu adalah jumlah soluble makanan yang dikeluarkan. Artinya adalah makanan, berapa jumlah makanan yang soluble dalam aliran air limbah yang di effluent. Nah, beberapa buku mengatakan bisa menggunakan ini atau bisa menggunakan kira-kira berapa konsentrasi soluble organik di dalam effluent. Nah, mungkin kita patok soluble effluent itu sekitar 60%. Ini adalah 60%-nya. Ini 60%. Jadi 60% itu adalah kandungan soluble organiknya. Oke. Nah, nilai KS-nya adalah tadi berapa? 0,5. Kemudian 1 tambah dengan KD adalah 0,05. berapa hasilnya? Ada beberapa yang Benar. untuk menjaga apa namanya menjaga materinya gitu. Berapa hasilnya kira-kira? Ya nggak apa aja gitu karena kualitasnya kita bikin videonya juga secara formal gimana ya, maksudnya bukan yang animasi main-main, saya semi formal lah gitu kan, untuk tutorial atau belajar. Nggak syuting Bu, jadi sepertinya asisten itu mau bikin PowerPoint gitu ya. Kalau saya perhatikan mereka bikin PowerPoint. Bukan, nah jadi mereka jadi gini ya, misalkan slide pertama itu ini kita bayangnya video jalan seperti slide gitu ya. Nah, jadi ini pertama tujuan, nanti mereka cerita tujuan proyek ini seperti ini. Nah materi singkatnya apa pengantar kedua seperti ini gitu kan. Oke, udah berapa kira-kira hasilnya? Berapa kira-kira hasilnya? Ini kalau dengan SRT tadi adalah yang dicari. KD-nya tadi ada 0,05. Dikali dengan theta dibagi dengan theta dikali dengan Y-nya adalah 0,5 ya. Dikali dengan K-nya adalah nilai K-nya itu tadi adalah 225. Ini karena belum ready ya kan, saya belum berani share gitu kan, namanya belum fix betul gitu kan yang dibikin mahasiswa ini. Nanti kalau misalkan udah ada beberapa yang sudah oke, nanti saya coba share videonya. Ya. Oh, KS-nya 100. Bentar ya. Nggak salah. Oke. Nilai K, nah, dia ini salah nih. Nilai ini nilai ini nilai bukan nilai KS ada 100 ya nilainya. Salah ini.
K-nya 100, kemudian nilai K-nya adalah kita ambil dari data sebelumnya. Data sebelumnya itu adalah nilai K-nya itu maksimum rate-nya. Tinggal tiga kali lagi dari total 7 kan kita persiapan 7-nya, cuma tinggal 3 yang lagi proses gitu kan. Nah, misalnya itu tinggal ubah format atau apa gitu, pokoknya udah 90% gitu kan. Nah, jadi karena posisinya juga ada yang tidak dikerja dan ada yang bekerja. Jadi nanti coba saya ini lagi. Oke, kalau dari sini nilai K-nya itu ada 225 per hari. Oke, nilai K-nya itu adalah, tolong catat nilai K-nya 225 per hari. Oke. Untuk support mahasiswa. Iya, untuk support mahasiswa. Ini 100, ini adalah 225. Dikurangi dengan nilai KD-nya adalah nilai 125 itu Y ya, Y kali dengan K. KS-nya itu oh iya. Salah. Tentang salah. Ini ada yang salah. Beringat. Nilai K sama dengan nilai mu-M, beringat. Oke. Jadi K itu dalam nilai Y ini adalah tadi Y ada 0,5. Kemudian dikali dengan nilai K ini adalah mu-M, gambaran yang ini. Adalah 2,5. Kemudian KD-nya adalah KD-nya adalah 0,05 ya. Coba. Kurang 1. Oke, sekarang dihitung berapa hasilnya? Ini 60% dari ini ada 100, berarti 18 ya. Dengan liter. Dan ini kali. Udah? Kita berapa? Berapa? Ini 100 ditambah dengan ini 0,05 ya. 0,05 dikali dengan yang sama kayak yang di share sama Bu Salama itu kualitas bisa nggak sama jadi kan sama yang kayak berarti ini 5 dikali 5 theta di UGM kan kayak indikator itu kayak apa. Jadi, tapi kan kayaknya ini berapa? saya cuma jauh-jauh gitu kan. 1,2 theta, Pak. Berapa? 1,2 theta min 1. Itu kendalanya masalahnya Theta dikali 1,2 theta min 1. Kemarin tuh saya juga udah lihat kan. 2 theta 1,21 ya? 1,2 theta, Pak. 1,2 dikali dengan 1,1. Oke, berapa hasilnya kira-kira? Soal dimasukin semuanya? Mungkin bisa Coba. zatnya saya sih lagunya zatnya itu Pak. Apalagi kan nggak tahu di mana-mana gitu loh Pak. Ini seperti itu ya kalau saya analisis saya terhadap materi PDPK ini. 18 dikali dengan 1,2 sama 2, berarti 2,1 1,6 dikurangi dengan 18 sama dengan 100 sama dengan 5 theta. Hasilnya 4,9, Pak. Katanya, Pak. Theta 4,9 ya, oke. 4,9. Ya, 9. 4,9 hari ya? Iya, 4,9. Oke, berarti ya 4,9 hari. Nah, sekarang kita tentukan berapa HRT-nya. Berapa HRT-nya berapa? Untuk tinggalnya adalah
Bisa hitung HRT? Itu kalau bulat menjadi 5 hari bisa nggak, Pak? Apa? Bulat menjadi 5 hari. Ya janganlah, kan udah HRT, itu kan waktu SRT itu. Ini rumusnya itu HRT ini adalah jumlah makanan. Iya, nah jadi data itu kita tampilkan berdasarkan praktikum yang Jumlah data sebelumnya itu kan rumusnya yang itu kemudian yang adalah kelasnya gitu kan. Nah, jadi data itu kita tampilkan perkiraannya nanti akan hasilnya seperti ini. Nah, nanti mereka diminta mengolah data dari hasil data yang ada di video tersebut gitu Bu. Jadi mereka tidak tidak praktikum ini, jadi mereka seperti belajar dan mengolah data jadinya. Oke, ini rumusnya agak berbeda ya. Jadi kalau enggak kita bisa ambil HRT itu adalah dengan cara Saya ada kelas jam 10.20, jadi saya boleh izin keluar lebih awal tidak, Pak? sebentar. Ada K3, Iya, Pak. ya. Oke, berarti kita nanti tugasnya itu nanti ada tugas. Kita absensi sebentar baru kita keluar. Baik, Pak. Kan tadi banyak lambat soalnya. Oke, absensi terakhir. 5 menit nggak? 5 menit aja. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, absensi Sena. Ade Rahmawan. Hadir, Pak. Almira Clarissa. Hadir, Pak. Anissa Yasmin. Ada ya? Hadir, Pak. Afifa Nur Hanis Yunisa. Ada Afifa nih. Kemudian Pak, ada, Pak. Farah Herwandari. Hadir, Pak. Nabila Mustafa. Nabil Mustafa. Ada Nabil? Nabil ada nggak? Nggak ada ya? Kemudian Ayu Sulistiawati. Hadir, Pak. Vicky Putri. Hadir, Pak. Kemudian Dwita Sari. Hadir, Pak. Ajeng Ida Kusuma. Hadir, Pak. Siti Munawarah. Hadir, Pak. Orisa Yuhan. Hadir, Pak. Almas Dwika Handi. Hadir, Pak. Kresna Bayu. Hadir, Pak. Ikrar Lalijo. Tadi ada dia. Tadi ada, Pak. Kemudian Hadir, Cindy, Pak. Cindy Ramania. Ada Cindy.
Nggak ada. Sini nggak ada. Nggak ada ya. Rehal Anjani, Hadir, Pak. Fatur Rahman, Hadir, Pak. Rizky Ainur Rafiq, Hadir, Pak. kemudian Tarik Muhammad, Hadir, Pak. Pradikto Anandito, Hadir, Pak. Ajeng Distiasari, Hadir, Pak. Aninda Rizky, Hadir, Pak. Doni Farsela. Ini Doni. Oke, nggak ada tadi ya? Ini kan sekolah tidak kelihatan. Doni nggak ada tadi ya? Hadir, Pak. Mana Doni? Ada Doni nggak? Hadir, Pak. Hah? Siapa yang hadir nih? Ada Doni nggak ya? Ayo buruan, nggak ada ya? Sini nggak ada nama Doni. Nggak ada, Pak, kalau di yang hadir. Di tempat yang Oh. hadir. Muhammad Iqbal Masyudi. Man Iqbal. Ayo buruan. Di tempat yang hadir nggak ada juga, Pak, di partisipan. Anissa Hanami, ini ada. Pak. Andi Raca. Nggak Nggak ada juga. Mana Nggak ada, dia? Pak, di Pak. Rusniadi Mulyawan tadi ada. Hadir. Dila Rahmadani, Hadir, Pak. Temada ada. Dimas Aziz ada. Hadir, Pak. Rima Nur ada. Saya, Pak. Oke, baik, itu aja hari ini. Nanti ada tugas latihannya. Saya berikan latihannya di Google Classroom, nanti tolong dibuatkan. Dan nanti untuk setelah UTS, setelah Lebaran, kita nanti ada presentasi per kelompok. Saya akan sebagikan topiknya. Itu tolong dibuatkan untuk pertemuan 3 pertemuan kita setelah Lebaran. Nanti dari saudara semua untuk presentasikannya. Nanti setelah itu saya tambahkan beberapa materi-materi. Karena habis ini kita lebih banyak kepada materi-materi teori-teori. Oke. Jadi yang ini Sama banyak. tadi Ya. Nabil Mustafa ada, Pak. Nabil Mustafa ada. Iya, tadi ada, Pak. Ada dia cek. Ada, Pak. Tadi katanya sinyalnya jelek, Pak. Oke. Udah, berarti itu aja. Nanti saya bagikan tugas kelompoknya, tolong disiapkan. Setelah Lebaran kita lanjut ke pertemuan ke 10 ya. Iya, 11, 12, 13 itu nanti akan pertemuannya secara tugas kelompok nanti. Nanti ada presentasi dan cari bahan. Begitu aja hari ini. Mohon maaf, kita tambah 10 menit karena di audio sudah tambah 10 menit. Nanti dari tugas silakan dicek di Google Classroom dan dikumpulkan mungkin ya sampai setelah Lebaran. Itu aja hari ini. Selamat berpuasa. Kemudian juga semoga sehat selalu dan juga selamat Lebaran. Maaf lahir batin jika ada salah kata dan juga ucapan dalam perkuliahan ini. Semoga semua sehat selalu dan bisa meraih amal terbaik sama bulan Ramadan. Sekian hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada pertanyaan muat di Google Classroom ya, tanya di Google Classroom ya kalau ada pertanyaan. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Mari.